Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bunda sudah pernah nyimak bawa di Komal Kristen, sudah pernah nyimak mereka. Aku sudah pernah nyimak, Bunda. Aku pernah nyimak. Hanya aku minta naik tidak dinaikkan, Bunda. Tidak diizinkan. Begitu. Aku hanya mau ingin bertanya saja sama Bunda Agatha, sama Bunda Mikana bahwa apa yang kamu ragukan di Tuhanku, di Allahku, sampai kamu menanyakan seperti itu. Sementara Islamku, agamaku tidak meragukan keesaannya Tuhanmu. Kamu bersyahadat di Injilmu, di kitabmu. Aku Islam tidak pernah meragukan seperti apa Tuhanmu. Kenapa kamu meragukan Tuhanku? Sementara Tuhanku menciptakan Tuhan. Bun, Termute. kita itu berdiskusi. Termute. Aku mute dia karena dia tidak ragukan, katanya orang Islam tidak ragukan, katanya beriman. Bun, Artinya tidak begini Bunda salah, Bunda salah. Artinya kenapa dia meragukan keislamanku? Kenapa dia menanyakan keesaan Allahku? Kenapa? Hanya karena masalah mencari koin, hanya karena masalah dunia semata dia meragukan, dia mengumbar keislaman di media sosial. Gimana ini, Bunda? Aku sedih, Biar- aku biar- terima biar. begitu. Aku terima, Bun. Masih putus-putus ya? Jaringan kali ya? Putus-putus Bunda. jaringannya putus-putus, Bun. Silakan aja. Coba Bunda. Aku mau tanya Bang Zuma, Bang. Bang Zuma, Sebentar aja. betulkah Yesus curi gandum? Kau Kristen Muslim? Curi keldai, curi gandum, betulkah Bang Tahu Kristen Zuma? nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Aduh. Kristen dia Bunda, Sidismas, orang Malaysia itu. Oh, Kristen. Kenapa dia tuduh nyeri-nyeri itu, Bang? Bertanya, dia bertanya. Bukan dia menuduh, dia Naiklah. bertanya. Oh, oke. Silakan Saudara Eticu. Bertanya silakan. Kutanya, betulkah dalam Injil tertulis Yesus mencuri? Iya, tanya Bu. Betulkah dalam Injil seperti yang Bang Zuma kata, Yesus curi gandum, curi keldai? Ya itu di Bible kamu kan yang mengatakan Iya Bang itu. Zuma. Kan Bang Zuma kan kata, kok jadi ini ya? Apa yang terjadi ya dengan Komal ini ya? Bang Nggak Zuma nyambungnya ya ngomong. Guguknya suaranya bahaya, guguknya bahaya. Singernya jelek. Itu ada suara bubuk itu. Dimas, dulu Dimas. Ya, aku tanya Bang Zuma, betulkah dia percaya Yesus curi gandum, curi Itu suara iblis keldai? itu waduh. Kalau dilihat di dalam Jawab Bang kitab Zuma. saudara, kalau dilihat di dalam kitab saudara Matius 21, iya betul. Dia memerintahkan murid-muridnya mencuri keledai, mengambil keledai orang tanpa izin gitu. Mencuri gandum itu macam mana Bang? Ya sama, dia metik gandum juga nggak minta. Kan kalau yang dikatakan mencuri itu Mencuri gandum itu mengambil. macam mana? Dia kemudian dengan muridnya di Matius 12 berjalan di kebun gandum, terus mereka memetik gandum orang punya tanpa izin yang punya. Itu kan mencuri namanya. Oh, jadi Bang Zuma betul-betul percaya tertulis Yesus curi keldai Ya, dan tertulis. curi gandum. Tertulis di Bibelmu seperti itu. Makanya saya katakan itu bukan firman Tuhan, itu fitnah. Islam itu datang membersihkan nama Yesus.
Kitabmu yang menuduh itu, Ilmu bukan Bang Zuma, saya. aku kagum dengan ilmu Bang Zuma. Ya, aku kagum dengan ilmu Bang Zuma. Yesus curi keledai. Yang Bang Zuma kata Yesus menuduh ibunya pelacur itu, macam mana Bang Zuma? Kitabmu juga yang mengatakan itu. Kitabmu yang mengatakan. Kitabmu yang Mengatakan mengatakan apa, Yesus Bang? Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, selalu dia panggil dengan panggilan perempuan. Ya, perempuan. Ya, tapi ya, Bang Zuma perempuan. kata Yesus kata ibunya pelacur, itu yang aku pernah dengar. Ya, karena pelacur dipanggilnya juga dengan panggilan perempuan, Gune. Ibunya juga dipanggil Gune, sama kan? Oh, berarti Yesus panggil ibunya pelacur menurut Bang Zuma. Iya, di situ kitabnya yang mengatakan. Pernah nggak Yesus memanggil mantap, Yesus Bang dengan Zuma. Pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan ibu? Pernah nggak? Pernah nggak? Coba Dengan aku panggilan ikut Abang Zuma. Mantap. Iya, saya tanya. Ya, Saya tanya, pernah Ya. tidak Yesus memanggil ibunya dengan aku tak mau jawab. Tapi Bang Zuma kata Pernah saya tidak? terimalah. Aku kan Enggak, kutanya Bang dulu. Zuma kan guru enggak. Kutanya dulu. Pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera? Aku kan mau belajar Bible dari Bang Tunjuk. Zuma. Iya, makanya saya tanya, pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera? Mama atau Mami? Aku kan masih Pernah tidak? masih rendah ilmu aku Bang Zuma. Aku mana tahu. Udah, Bang kamu Zuma. turun di bawah. Kamu di bawah aja kalau gitu. Yang ada lagi Bang Catat. Zuma, ada lagi Bang Zuma, Catat ada lagi. aja. Ada Catat lagi Bang aja di Zuma. bawah, catat di bawah. Ada lagi. Yang Yesus Catat mati aja diracun di tuh. bawah. Catat aja di bawah. Yang Yesus mati diracun yang Bang Zuma kata itu. Kau di bawah aja. Kenapa orang itu kenapa pertanyaannya menjebak begitu? Kenapa dia menjebak begitu pertanyaannya? Dia heran lihat isi Biblenya sendiri. Tidak tahu bertanya, kenapa bertanya mau menjebak? Ada-ada saja. Biasalah. Keluarga Kristennya, silakan. Halo. Pengikut Paulus memang gitu. Iya, Bang. Tadi dijawab tadi. Sudah saya Lah jawab. udah tadi Saya dibilang bilang tadi, itu dijawab tadi. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu Di dalam terluka. kitabmu itu yang bukan mengatakan pernyataan itu. saya. Contoh nih, kalau nggak pernyataan Bang Di Zuma, dalam berarti bukan kitabmu pernyataanku yang itu. menjawab itu. Ini kenapa kita ngomong tak bertabrakan ya? Apa karena jaringan ya? Gantian ya keluarga ya. Kalau guru udah ngomong, Oke, kau diam ya, oke. gantian. Kitabmu yang menjawab semua pertanyaan dari saudaramu tadi itu, Bible yang pasang badan. Oh, Yesus diracun. Nah, lihat aja di dalam Mana? Yohanes 19:30. Oh iya. Itu kan ada. Yesus mati Yesus diracun ngambil gitu. keledai. Matius 21. Yesus diracun Yesus tadi mati gimana? gandumnya orang sama muridnya. Matius 12. Gitu lengkap dalam Biblemu kok. Biblemu Oke. yang pasang badan. Aku ambil yang pernyataan Bang Zuma tadi, Yesus diracun. Di mana itu Bang? Ya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat. Data nomor 30. Yohanes 19 ayat 30 ya. Sebentar. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Juma, jeda dulu biar aku Waalaikumsalam. cek dulu datamu itu. Iya, kau bawa aja ke kantor polisi sana. Sebentar. Berapa Yohanes 19 ayat 30 ya? Iya, ketemu di pengadilan aja kita. Laporkan saya di polisi, Bang Zuma melakukan fitnah
kalau Yesus itu diracun, kan gitu. Kan itu tujuan kalian. Gak bisa kalian mengalahkan saya berdiskusi, berdebat ilmiah. Kalian mencari jalan untuk menjebak saya, menghentikan saya dengan hukum. Silakan. Emang gue takut? Gimana? Ada tadi dinyatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu dia mati. Mati dia. Kenapa dia mati? Ayo. Kenapa dia mati? Karena digelitik. Kena kau kan? Jantungmu Jadi jatuh kan? dia menolak anggur asam itu. Apa pula dia menolak? Apa pula ngarang cerita tuh? Yesus meminumnya kok menolak? Sesudah Yesus meminum, kau dilempar palu sama hakim kalau gitu. Kau membawa tuduhan, Tuhan kami dituduh Pak Hakim. Dituduh apa? Diracun. Masa sih? Siapa yang nuduh? Bang Zuma Pak Hakim. Mana datanya? Wah, ini terbukti memang. Kok cuma minum anggur aja mati? Ya. Lucu ente. Apalagi? Mau curi keledai lagi? Lucu kalian itu. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam kitab suci? Yeremia 23 nomor 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, para pengajar itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sedih rupanya ya. Apalagi? Dia mati cuma bukan karena anggur asam itu, tapi karena disalibkan itu dia. Iya. Masalah otakmu. Di situ jelas dikatakan dia di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, kalau di terjemahan lama, maka matilah dia. Masa ada orang cuma digantung satu menit langsung mati? Itu pun dia tidak digantung loh. Dia ditempelkan, dia tidak digantung, ditempel di sebuah tiang atau di sebuah pohon, dipaku di situ, bukan digantung. Digantung itu di leher. Di mana katanya di sebuah pohon? Di mana sebuah pohon? Pohon apa? Galatia 3 nomor 13. Pohon ara mungkin, atau pohon anggur, atau mungkin juga pohon cabe. Pohon cabe mungkin. Itu lagi agama kok jadi lawak-lawakan. Pemahaman yang salah cuma. Kok pemahaman yang salah? Yesus itu digantung, ditempel, dipaku di pohon. Apa yang salah? Sakit. Ya itu datanya begitu. Gimana? Cuma kalau berdebat, kalau berdiskusi, alangkah baiknya kau validasi dulu sama lawan diskusimu apa memang benar begitu. Silakan. Kau minta data, saya tunjukkan Galatia 3 nomor 13. Kenapa? Coba buka. Pohon enggak di situ. Tetapi dalam penjelasannya dia menolak anggur asam itu. Memang dibuat ke mulutnya, tetapi dia tidak meminumnya. Lah, tertulis meminum gimana dong? Saya yang salah atau kita pandai yang salah? Memang setelah dia tertempel di mulutnya, dia tahu itu anggur asam, dia menolaknya. Mana coba tunjukkan di mana dia menolak. Silakan. Mana menolak?
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Yesus meminum, mana menolaknya? Malah Yesus yang berkata, aku haus. Yang minta air untuk minum itu Yesus. Aku haus, katanya Cak Ayu. Tuhan kok haus, belagu amat Tuhan ini. Minta dimanja, dikasih minum air. Tuhan mah haus, tidak masuk akal. Ada Tuhan haus, minta minum. Hantu aja tidak minta minum. Ini ada sembahan haus, minta minum. Nah itu ikan hiu aja, ikan paus aja nggak minta minum. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Yesus supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Apa kata dia? Dipsao, 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 haus, haus, paman haus, paman, dipsao haus. Ini yang teriak di atas pohon ini apa sih? Tuhan atau apa ini? Kok haus? Kalian nggak bisa menjebak saya berbicara berdasarkan dalil. Kecuali hapuskan semua Bible masa lampau dan hari ini kalian bikin baru lagi yang tidak ada haus. Dipsau, dipsau, dipsau. Karena tak ada air di situ mungkin dikasihlah asam anggur, anggur asam. Minum dia. Apa yang terjadi? Mati. Aduh, parah kali lah. Tuhan kok mati. Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan. Haus, dipsau, 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 dipsau. Dikasih anggur asam. Bukannya segar, mati. Keluarga, jangan kabur. Kabur dia, kabur. Tanda-tanda kabur dia. Oke, Juma. Apa? Ya, Coba buka Markus. Coba buka Markus 15 ayat 23. Markus 15 ayat 23. Iya. Coba buka. Di situ dikatakan lalu dengar Yesus diberikan anggur asam tetapi dia menolaknya. Baca Markus 15 ayat 23. Oke, kita baca ya. Markus 15 nomor 23. Oke. Iya. Apa dia katakannya? Apa dia mengatakannya? Dia menolaknya. Oh iya betul. Apa pendapatmu kawan? Oke. Sekarang kalau Anda di gereja mungkin bisa kamu nipu orang. Tapi sayangnya kami orang Islam. Diam dulu. Sekarang diam dulu. Yang di Markus itu kok percaya atau enggak? Percaya, saya percaya. Oke, saya jelaskan ya sama Mia. Oke, aku diam. Oke. Ya. Oke. 1,9 mata memandang dan 700.000 lebih orang melihat di YouTube. Dengarkan Bang Suma. Hari ini juga akan saya buka aib dan kedoknya orang Kristen. Di dalam Markus 15 nomor 23, diam. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi dia menolaknya. Itu bahasa Indonesia. Cara iblis menipu manusia. Tapi original teksnya
adalah lambano. Lambano itu artinya menerima. Jedar. Jedar. Sekali lagi Bang Suma. Jedar dar 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 dar. Dar. Masih mau kau datang besok? Ku bilang samamu, iblis itu bekerja kepada iblis. Hei, dengar. Hei, dengar. Al-Quran saya mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pembohong. Markus 15:23 terjemahan yang benar adalah lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya lalu menerimanya. Dar tedak dar. Hei, kau jangan nipu saya. Jangan kau tipu saya. Siapa yang bisa buka kamera di sini? Kita buka kamera, silakan. Ini materi saya di Facebook. Sudah banyak orang saya mualafkan karena materi ini. Kau jangan pancing saya bongkar semua kebohongan lembaga Bible Indonesia. Kenapa saya berani mengatakan lai itu lembaga lupa ayat Injil? Karena memang lai itu diduga penipu. Dia perpanjangan tangan iblis menyesatkan orang Kristen. Paham kau? Ada yang bisa buka kamera? Bunda Rahma, Bunda. Silakan besarkan Bunda Rahma, kita lihat, kita buktikan apakah iblis ada di lembaga Bible Indonesia atau di mana. Silakan. Markus 15 nomor 23. Silakan. Kamu anak baru, orang-orang di Facebook aja berlarian kalau menghadapi Bang Suma. Silakan Bunda Rahma. Jangan kau bilang saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia tidak dibekali senjata. Bibelmu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu sudah kukutui satu persatu kata per kata. Paham? Jangan kau ragukan ilmu saya terhadap Bible. Besarin Bunda Rahma. Silakan. Kau katakan saya pendusta. Silakan. Bunda Rahma. Besarkan Bunda Rahma, kita lihat. Bang, jadiin aku momot juga bang. Jadiin aku momot bang. Tunggu ya. Ini udah. Nih. Nah, silakan. Buka. Terjemahannya apa? Ya. Dia ada di minumnya ya, Burunda. Kita lihat nomornya. Apa lagi tuh? Kenapa yang lain diambil? Kenapa? Markus 15 nomor 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur apa? Mur kepadanya. Nah, kita lihat ya, silakan pandang matanya. Ini materi saya dari 15 tahun yang lalu. Dia menolak, tertulisnya di situ kan? Oke, menolak. Betul? Oke, menolak. Terus kita lihat original teksnya. Ke bawah, Bun. Ke bawah 2983. Ya itu. Silakan. Menolak. Ditekan. Aduh, Bunda Rahma kenapa ya? Ditekan. Bunda Rahma kok jadi kayak orang gimana ya? Tinggal ditekan tadi. Geser mana-mana. Aduh, penipu jalan satu kompil ini. Apalagi Bukan, asisten saya ngantuk. Kacau. Saya butuh orang yang cerdas, bukan. Makanya apolog. Siapa yang bisa buka nih? Yang buka, yang lain bisa nggak yang buka? Yang lain bisa nggak buka? Dusta aja kerja kalian apologet ini. Bunda Rahma ini cari apa ya? Bunda Rahma cari apa? Bunda Rahma cari apa? Bunda Rahma ini cari apa ya? Tadi tinggal ditekan lama. Ini Burunda menerimanya. Artinya Burunda, arti originalnya nih menerimanya. Tidak begitu caranya cari tadi. Sudah jelas tadi itu tinggal ditekan. Itu kalau Edis ini, kalau Edis kita temani ini kita dipikir merekayasa data. Enggak gitu caranya. Bunda tadi kembali ke paralel. Jangan ke Google Translate, jangan. Makan. Menolaknya, terus ke bawah. Tuh menolaknya, tinggal ditekan, plak, muncul dia.
Nah, apa artinya? Besarin. Menolaknya menjadi apa dia? Menolaknya. Lamban. Artinya apa? Lamban. Kemana-mana. Mengambil, menerima. Kemana-mana. Menerima. Mengambil. Itu. Jadi arti yang sebenarnya menerima atau menolak? Arti yang sebenarnya menerima. 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 Gara-gara Bunda lalot. Kesempatan orang lari.